gua tiba-tiba bahas TV. Loh kok bisa? Ya sebenarnya ini TV baru dan gua ditawarin coba buat rasain gimana rasanya pakai TV baru dengan dimensi yang besar. Ya ini dia jadi TV-nya TCL C61B 55 inci. Sebagus apa TV yang satu ini? Sebenarnya sih ya gue itu nggak pernah review mendetail soal TV, kayak soal warna, resolusi, yang teknis gitu ya. Yang gue tahu tuh ya TV itu pasti penggunaannya lebih buat senang-senang doang gitu, entertainment, bukan buat kerja. Kayak urusan warna, refresh rate, response time ya bukan jadi hal utama kan. Tapi ya pasti adalah orang yang kayak gitu, cuma bukan gue aja. Makanya pas gue ditawarin coba TV terbaru dengan ukuran 55 inci di harga yang sangat cocok buat kaum mending, kenapa nggak coba? Dan impresi gue abis unboxing dan rakit dan ganti TV gue di kantor ini, rasanya itu beda sih. Pertama, feel mewah dari lu nonton dari layar kayak besar, itu suatu privilege yang mungkin nggak bisa didapetin orang banyak. Ini gue lagi speknya sama harganya kayak lagi giveaway TCL. Lu bisa taruh di ruang tamu, di kasur, atau di mana aja. Dan lu bisa nonton jadi lebih jernih dan lebih puas. Ditambah spek TV ini, ya sekali lagi ini gue nggak akan bahas sampai teknis. Tapi lebih percaya aja dengan klaimnya mereka, gue udah cukup puas. Sekedar nonton Netflix yang spek videonya itu biasa aja sampai muncul tanda baru, itu gua seneng banget. Jadi TCL QLED Pro C61B ini punya spek dasar yang udah oke. Dari resolusinya 4K, panel QLED Pro, klaim akurasi warna udah 95% DCI P3, serta delta I-nya kurang dari 1%, standar Dolby Vision Atmos juga, dan ada fitur 120Hz via DLG. Ya memang ini nggak pure 120Hz. DLG itu artinya dual line gate. Jadi dia ini bisa interpolasi layar 60Hz jadi 120Hz. Untuk beberapa orang ini bakal kasih feel yang lebih wah, tapi sebaliknya buat gua yang anaknya itu udah biasa lihat refresh rate yang bener-bener 120Hz, ya gue matiin fiturnya. Tapi kalau lo beli, coba aktifin dulu deh fiturnya, siapa tahu lebih cocok. Dan buat ningkatin kualitasnya pun mereka juga punya teknologi untuk panelnya. Pertama dari klaim warnanya nggak bakal fading atau memudar warnanya sampai 100.000 jam penggunaan, karena ini dari penggunaan material yang lebih oke. Terus tingkat brightness-nya pun juga 25% lebih terang. Ya susah sih dibuktiinnya kan memang. Yang bisa dibuktiin sih sebenarnya panelnya ini udah anti glare punya, jadi nggak mantulin cahaya yang lebay. Sama untuk viewing angle-nya pun luas. Lo mau taruh di mana aja dan lo mau lihat TV-nya dari mana aja, ini warnanya nggak akan berkurang. Itu kan permasalahan utama kalau lo beli TV kan. Paling sebel kalau lihat dari samping warnanya malah gelap gitu. TV sekarang sih ya kayak udah jelas lah fiturnya harus modern. Kayak hari gini gitu masih jelek kan. Ya pasti yang dasarnya aja udah pasti bakal oke. Kayak the future is here bro. Kayak sistem TV-nya, standar Smart TV yang udah basis Google TV punya. Dengan versi Android 12 yang lebih baru, nggak cuma seri 10 atau bahkan 11, yang memungkinkan lu install aplikasi streaming daripada lu cuma nonton TV konvensional, dan smooth juga nggak patah-patah navigasinya. Dan kebanyakan orang yang punya Smart TV sekarang juga gue yakin lebih butuh nonton Netflix, Disney, atau sekedar YouTube-an aja daripada nonton TV biasa kan? Ya kan? Ya makanya secara defaultnya aja udah ada Netflix sama Amazon Prime di layanan stream lainnya pun ada di remote TV-nya. Bukan angka-angka lagi kayak remote TV jadul cuy. Cuma tetap bisa lah kalau lo pengen nonton TV biasa. Tinggal colok antena terus cari saluran TV digital aja. By the way, Google TV-nya pun juga udah responsif, nggak lemot kayak TV kantor gua yang sebelumnya karena bukan pakai OS Android. Bahkan kalau gua cek speknya ini itu cuma 2 GB RAM doang, yang awalnya gua kaget karena kecil banget, tapi pas coba lancar. Ya, ternyata emang bagus. Ditambah penyimpanan internal besar juga, jadi buat install aplikasi pun muat banyak. Nah di penjelasannya juga gue baru tahu nih kalau dia punya AI PQ prosesor. Analogi itu kayak buat optimalin spek TV-nya dengan sistem Android di dalamnya. Jadi bisa tahu nih mana yang perlu di-enhance saat lu nonton TV ya kayak gimana gitu. Naikin warnanya kah? Kontrasnya kah, SDR-nya, bahkan motionnya pun bisa diatur lewat si AI PQ ini. Nah ngomongin gamenya, karena gue berusaha mention game juga, nah ini nih mungkin jadi teman konsol lu yang udah cocok lah. Kayak lu bisa konekin ke PS5 ataupun PS yang lebih lama, Xbox, Nintendo Switch, atau sampai PC handheld lu buat lu main game pun bisa ke TV ini. Tinggal hubungin aja via HDMI 2.1 di belakangnya. Jadi, dan pas gue cek juga fitur-fiturnya lumayan lah. TCL kasih biar bisa main game tetap asik. Kayak Game Masternya tuh ada fiturnya, itu diaktifin buat settingan di TV-nya. Bisa atur game picture mode, shadow enhancement buat ningkatin area gelap, ALLM buat kurangin latensi, dan VRR
yang bisa jadi buat anti tearing sama stuttering. Dan buat main game lama di TV ini pun juga udah eye-care dari low blue light-nya sama flicker free. Jadi nyaman mata kita nonton lama-lama. Ini gue heran deh, di TV teknologinya udah harus kayak gini kah? Jujur aja. Gue beli TV di studio, itu TV di rumah juga. Kayak yang penting bagus aja gitu. Nggak kayak mikirin buat monitor laptop gue ataupun monitor komputer gue. Ya paling cuman mikirin ukuran doang kalau TV. Udah smart TV apa belum gitu. Sama TV-nya slim atau enggak. Asli gitu doang sebenarnya. Nah, kayak gini nih kurang lebih kalau di studio. Ya jangan salfok lah sama raknya kecil buat TV-nya. Orang kita punya kan TV-nya cuma 43 inci doang. Dan emang cari rak ya ukurannya pas di 43 inci. Makanya pas datang TV-nya jadi kayak agak maksa nih. Tapi asli walaupun ini ukurannya gede 55 inci, ke belakangnya itu nggak tebel. Lihat aja, pasang di luar frame raknya itu masih muat. Padahal udah setipis itu loh space-nya. Jadinya kan nggak makan tempat sebenarnya. Slim and unibody juga, lu pepetin tembok pun bisa. Karena nggak ada sisi gendutnya di belakang. Cuma emang kalau pengen yang lebih bagus, tempelin ke tembok aja. TCL ini kan ada face mode-nya. Jadi ya aman, apalagi ya ini juga salah satunya TV terbaru TCL, nggak cuma baru aja ya, nggak cuma baru ini aja, mereka itu punya yang 55 inci dengan Google TV Android. Makanya salah satu improve mereka itu bisa punya style TV slim kayak begini. Oh iya, sama satu lagi, soal audio. Gimana nih? Menurut gua, di harga TCL yang satu ini, dia udah punya kualitas audio di atas punya gua sebelumnya. Secara experience adalah perbedaan terutama dari volume sama surround sound-nya. Si TCL C61B ini punya speaker dan subwoofer 50 watt dari OnQ, salah satu brand audio juga. Feel yang gue dapat dari suara defaultnya, gue miss. Suara bassnya itu kayak pakai subwoofer eksternal. Yang biasa, gue itu paling malas cari kualitas audio di TV karena pasti biasa aja. TCL ini enggak. Bassnya itu enak, sudah ready Dolby Atmos sama DTS Virtual X juga lagi ya. Jadi kerasa surroundnya ya, kayak audio saat lu puter film lebih oke lagi. Jadi kalau lu beli TV dan nggak ada budget buat beli speaker ataupun soundbar tambahan, lu bisa pakai speaker bawaannya aja lu. Ini udah aman banget. By the way, sambil bahas pengalaman gue deh pakai TV ini bareng anak-anak di sini. Mungkin plus-plusnya mah udah banyak ya, yang jelas pasti bagus. Ada minusnya nggak nih kira-kira? Nah, minusnya sih paling ya dari gue, karena gue itu nggak terlalu ingin untuk tahu secara in-depth soal TV. Karena ya menurut gue ya sekedar TV aja itu ya buat hiburan doang, dan nggak kerja juga secara profesional lewat TV. Jadi ya jarang banget gue pahamin soal spek TV. Apalagi kebiasaan TV jadul juga dari gue kecil ya, gitu-gitu doang speknya dan utamain soal ukuran layar aja. Jadi ya mungkin itu jadi stereotip gue pribadi gitu. Paling yang perlu di-concern lagi sama kalian itu jangan salah kaprah soal QLED ini. QLED ini tuh ya kayak panel LED yang di-enhance lagi dengan teknologi quantum dot ya. Jadi kalau dari struktur standar panel LED yang biasa aja, si QLED ini menambahkan layar tambahan berupa quantum dot yang tujuannya bisa ningkatin kecerahan dan juga memiliki warna yang lebih vibrant. Jadi jangan sampai pas beli terus komplain, kok nggak kayak OLED ya? Itu beda, Mbak. Makanya gue pun di awal agak bingung nih. Dari segi warna udah mendekati OLED, tapi kok black levelnya belum nih. Tapi mau dibilang LED biasa juga nggak secerah warna kayak gini gitu. Ya jadinya menarik kan si QLED ini. Kerasa lah kualitasnya kayak gimana. Semakin lo tahu, semakin lo paham. Dan yang gue suka itu di fitur HDR-nya sih. Kerasa aktif apalagi untuk scenes gambar terang kayak di layar ini. Dia itu punya brightness yang tinggi juga. Simpelnya itu perfect combo lah buat lo nonton Netflix juga di TV ini. Udah enak, ada wifi-nya juga, portnya lengkap, setting TV nggak susah. Tinggal pakai aja gitu pas baru datang. Ini gue suka banget, nggak pusing. Jadi simpulan gue sama TV TCL ini tuh ya sebuah smart TV yang menarik. Mungkin dari testimoni sebagai user juga yang punya TV ini di rumah, TCL ini tuh sejauh ini pilihan pas buat gue ya cari experience yang oke di harga yang terjangkau. So buat lo yang pengen punya TV dengan teknologi yang baru bisa cobain ini. Atau kayak gue, orang yang memang jarang nonton TV tapi pengen punya TV buat nonton kalau perlu ya TCL aja. TV ini nggak sulit buat dipakai, dari remote-nya aja udah memudahkan buat lo pilih-pilih menu. Dari TV konvensional sampai streaming apps-nya pun juga udah ada. Bahkan ada shortcut juga buat lo setting-setting tanpa masuk ke menu settingannya. Jadi enak, bisa sesuaiin sama yang lo suka pas lagi nonton juga. Dan TCL seri ini dia tuh ada 3 pilihan SKU. Yang ini yang tertingginya C61B di 55 inci dengan harganya cuma di 7.499.000. Ada yang lebih terjangkau lagi dari 43 inci kalau nggak salah di 4.499.000 dan ada 50 inci juga di 5.999.000. Dan untuk fiturnya hampir 100% sama. Paling yang nggak ada yang absen itu adalah fitur si 120 Hz DLG ini, sama juga kalau speaker itu dia nggak pakai OnQ punya kalau gue cek dari speknya.
Ya intinya kan udah oke juga lah, masih QLED dan juga udah Smart TV pula. Jadi menurut kalian gimana? Gue yakin udah banyak yang keracunan juga sama TCL ini dari videonya Gadgetin. Gue juga suka sama TV-nya. Ya komen lah kira-kira kurangnya di mana sama TV yang satu ini. Atau kalau ada yang punya TV TCL juga, coba kasih tahu dong testimoninya di kolom komentar. Sama ini deh, kira-kira boleh nggak sih ini dijadiin TV buat di kantor sini? Boleh nggak nih orang TCL ya? Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari TV TCL C61B di ukuran 50 inci yang paling tingginya. Tolong bantu share juga video ini ke teman-teman kalian lagi butuh TV baru di harga yang sangat-sangat bersahabat. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.